Assalamualaikum Hamasiyah, saudara-saudara. Dahulu pada saat saya masih SMA, ada beberapa dari teman saya menyebarkan salah satu artikel yang ditulis oleh Muhammad Hari Suwarno. Intinya adalah mengenai bagaimana Islam memandang kekristenan. Selain artikel tentang Injil Barnabas, itu ada artikel misalnya tentang fotokopi dari Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20 yang menurut teman-teman saya itu ditafsirkan sebagai nubuat akan kedatangan Muhammad sebagai nabi yang dinubuatkan oleh Musa. Sebagai seorang yang masih mencari ya pada saat itu, terus terang saya cukup kaget juga. Ternyata kitab Taurat yang asli ini masih ada tulisannya dalam bahasa Ibrani. Dan surprise-nya lagi, yang justru memperkenalkan bahasa asli Alkitab itu adalah teman-teman Muslim, sekalipun tujuannya untuk ya tentu saja propaganda agama. Setelah saya dewasa dan terlibat di dalam banyak pelayanan, baru saya mengerti betapa pentingnya kita mempelajari original text of the Bible, termasuk bahasa Ibrani untuk kitab Taurat, kitab para nabi, dan teks-teks suci yang lain dari Ketuvim dalam Perjanjian Lama, tetapi juga Yunani Perjanjian Baru. Bahkan lebih penting juga adalah original language of our Lord Jesus Christ, yaitu Aramaik, bahasa Aram. Karena disitulah akar dari sabda-sabda Yesus yang nantinya karena jangkauan universal Injil, karena bahasa Yunani saat itu menjadi lingua franca, maka Injil sampai kepada kita dalam bahasa Yunani Koine. Dan tentu ini bukan hal yang harus dipersoalkan. Karena apa? Karena di gereja Yerusalem sendiri, Kisah Rasul pasal 16 ayat 1, yang menjadi anggota dari gereja Yerusalem itu tidak hanya berbahasa Ibrani yang dikenal orang Ibrani, maksudnya bahasa sehari-harinya bahasa Aram, dan bahasa kitab suci ketika masuk ke sinagog atau beribadah di Bait Allah sebagian besar tertulis dalam bahasa Ibrani, khususnya dalam pembacaan Taurat dan kitab nabi-nabi. Namun sebagian dari ritus Yahudi misalnya tentang Pesah itu dalam bahasa Aram. Misalnya ketika memecah-mecahkan roti Paskah, Seder HaPesah, itu diucapkan dalam bahasa Aramaik. Bunyinya adalah halakma ania diakalu afaktana bi'ar'a de Misraim. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Tetapi Kisah Rasul 16 ayat 1 juga memuat tentang orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan mereka memakai teks yang disebut Septuaginta. Dari situlah kemudian Injil tertulis dalam bahasa Yunani karena untuk menjawab jangkauan universalitas Injil. Baik, kita akan kembali kepada Ulangan pasal 18 ayat 15 yang ditafsirkan sebagai nubuat kedatangan Muhammad. Yang pertama, itu dikatakan seorang nabi di antara saudara kamu. Lalu ditafsirkan, bukankah Musa itu dari bangsa Israel yang adalah keturunan dari Ishak dan itu melahirkan Bani Israel? Bersaudara dengan siapa Ishak itu? Bersaudara dengan Ismail yang menurunkan bangsa Arab yang akhirnya melahirkan Muhammad. Maka nabi seperti Musa itu tentu adalah Muhammad. Lalu ditambah lagi dengan fakta seperti aku. Seperti aku itu dipahami dalam makna keseharian. Muhammad punya bapak ibu, Yesus punya ibu tapi lahir dari Roh Kudus, tidak cocok. Muhammad memiliki anak istri, Yesus tidak punya anak istri, maka tidak cocok. Akhirnya disimpulkan bahwa nubuat itu untuk Nabi Muhammad. Tetapi ini salah total. Mengapa? Pertama, yang disebut dengan
saudara di sini tidak saudara dalam konteks saudaranya Ishak, tapi saudaranya Israel, yaitu Yakub. Dan yang disebut dengan Israel itu bukan Ishak tetapi Yakub. Nah, secara khusus firman itu ditujukan kepada Musa. Musa itu dari suku Lewi. Israel itu memiliki 12 suku, Lewi, Yehuda, Naftali, Isakar, Yusuf, dan sebagainya. Dengan demikian, bagi orang-orang Kristen, bagi gereja mula-mula, termasuk Rasul Petrus, termasuk Stefanus, memahami ini sebagai nubuat dari kehadiran Yesus Kristus, seorang yang dikenal sebagai Nabi Pembebas. Jadi kira-kira seperti ini penjelasannya. Seorang nabi di tengah-tengahmu, dalam bahasa aslinya Nabi Mikir Beka. Di tengah-tengahmu itu harus di tengah-tengah Israel, tidak bisa di luar Israel. Me'aheka, di antara saudara-saudaramu. Musa dari suku Lewi, makanya pada ayat 1 dikatakan imam-imam Lewi, seluruh suku Lewi. Dan Yesus lahir dari suku Yehuda. Maka seorang nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Israel, di antara saudaramu, me'aheka, kamu yang seperti aku Musa, yakim leka adunai eloheka alaf tasmaun, yang akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu, hendaklah yang kamu dengarkan. Lalu saudara-saudara, nabi ini adalah Nabi Eksodus. Ulangan pasal 34 ayat 10 itu dikatakan di antara orang Israel tidak ada nabi lain lagi dalam hal yang berhadapan muka dengan Tuhan. Nah, ini ditafsirkan juga secara keliru. Tidak ada nabi lagi setelah Musa di kalangan orang Israel yang akan dibangkitkan. Nyatanya ada nabi-nabi. Setelah Musa ada Salomo, yang di Islam dikenal sebagai Nabi Sulaiman, Daud, kemudian ada Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, Ayub, Yunus, ya, dan sebagainya. Itu nabi-nabi yang selain daripada Musa. Dengan demikian maka jelas bahwa tekanan pada ayat 10 ini dalam hal berhadapan muka dengan muka. Apa artinya? Musa itu dikenal kalau dalam tradisi Arab disebut kalimullah, yang berbicara dengan Allah. Dan nabi yang akan datang ini adalah bukan lagi berbicara dengan Allah, tapi nabi ini firman Allah. Jadi firman Allah yang menjadi manusia, dalam kemanusiaannya itu dia bertugas sebagai nabi. Karena jabatan mesianik dalam Yudaisme, sang Mesias itu memiliki 3 matra: nabi, imam, raja. Sekaligus ini juga saya menjelaskan pada teman-teman muslim ketika saya memberikan pencerahan kepada orang Kristen, umat kita sendiri itu tidak mengintervensi agamamu, sama sekali tidak. Tapi saya justru hanya ingin meluruskan bahwa tafsir ini keliru. Bukankah kitab suci ini kitab suci Yahudi? Ya, betul. Orang Yahudi juga penafsiran sendiri yang berbeda dengan Kristen. Tapi kitab sucinya berhak untuk dibaca, dihayati oleh kekristenan, karena kekristenan bagian dari Yudaisme. Kalau orang Samaria, bahkan sebelum zamannya disebut Yahudi karena berasal dari suku Yehuda, dari kerajaan selatan, itu disebut sebagai orang Samaria. Mereka menyebut dirinya Somer HaTorah, yaitu sebagai pemelihara Torah. Orang Parisi menyebut dirinya sebagai penafsir Torat. Orang Saduki mengatakan hanya Torat. Orang Eseni yang juga Yahudi menyebut sebagai Ose HaTorah. Dan orang Kristen menurut surat-surat di Rasul Paulus, Yesus Kristus penggenap Torah. Jadi kami ini saudara satu Torah. Sekalipun orang Yahudi tidak bersepakat dalam hal misalnya posisi Yesus dalam konteksnya dengan Holy Trinity atau Ketritunggalan, itu bisa dijelaskan. Tetapi dalam Taurat itu kita sama. Karena itu Rabi Rambam atau Rabi Mose ben Maimun dilarang mengajarkan Taurat kepada orang Muslim. Karena apa? Kalau cocok itu diambil, ditafsirkan menurut tafsiran mereka, tetapi kalau tidak cocok dituduh palsu. Lalu mereka mengatakan Taurat itu tidak diilhamkan oleh Tuhan dari surga. Nah, ini saudara-saudara. Kemudian yang kedua yang harus kita tegaskan, di kalangan Kristen sendiri yang tidak paham,
puncak dari kedudukan Yesus itu adalah dia anak Allah, dia Tuhan, dia adalah firman Allah yang adalah Allah sendiri, itu betul. Tapi dengan demikian tidak berarti menyangkal kenabiannya, tidak dengan demikian menyangkal kerasulannya. Meskipun kerasulan dan kenabian itu dipahami berbeda dengan Islam. Sebab kalau Yesus bukan nabi, maka Yesus tidak bisa menggenapi nubuat dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Kalau Yesus tidak disebut rasul di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1, maka Yesus tidak bisa memenuhi posisinya dia sebagai imam besar perjanjian baru yang tugasnya sebagai saliyah, yaitu sebagai rasul. Hasaliyah, sang rasul. Karena dia sang rasul, maka dia dibantu oleh rasul-rasul, salihim, kata jamak ya, dari kata saliyah. Jadi seperti perdana menteri dibantu oleh menteri-menterinya. Dan tidak usah harus mempersoalkan rasul kok mengutus rasul seperti presiden mengutus presiden. Tidak seperti itu konteksnya. Jadi Yesus sang rasul, hasaliyah, mengutus 12 rasul. Karena apa? Karena gereja adalah Israel baru, maka jumlahnya suku Israel 12, maka secara simbolik muridnya Yesus juga 12. Lalu setelah Injil diberitakan pada 12 rasul dengan prioritas Israel, maka juga diberitakan kepada 70 bangsa-bangsa sebagaimana Musa dibantu oleh 70 tua-tua Israel. Ini pun juga bukan kebetulan. Karena itu dengan demikian, apa yang dikatakan dalam perjanjian baru itu bukan sekedar rekayasa kekristenan, tetapi kami meyakini itu sebagai penggenapan dari Taurat dan para nabi. Yang terakhir adalah mengenai yang seperti aku. Ini posisinya adalah Nabi Exodus. Kalau Musa itu membebaskan Bani Israel dari penindasan di tanah Mesir, maka Yesus membebaskan seluruh Bani Adam, putra manusia, anak-anak manusia, dari penindasan dosa-dosa. Simbolnya pun disebut Pesah. Kalau orang Yahudi mengenal Haggadah Pesah, tadi salah satu liturginya saya baca memecah-mecahkan roti, inilah roti sengsara. Tapi bagi iman Kristen penggenapannya bukan lagi Paskah nasional, pembebasan nasional, tapi pembebasan global seluruh umat manusia dari dosa-dosa karena penebusan dari Kristus yang adalah sang penyelamat itu. Tapi Pesahnya tetap, kalau dahulu umat Israel diselamatkan dari anak-anak sulung mati, di mana di pintu gerbang yang ada tanda darah anak domba, maka Tuhan berfirman, "Wiraiti et hadam ufessahti alaihem." Dan apabila aku melihat tanda darah itu, aku lewat atas mereka. Tanda darah itu artinya penebusan. Dan ketika dilewati oleh kematian, karena tanda darah itu, penebusan itu melewatkan setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi marilah kita sentosa dengan pilihan iman kita masing-masing. Antar agama tidak perlu mengintervensi yang lain. Marilah kita sejahtera, kita sentosa dengan pilihan kita masing-masing. Kalau Kristen menginginkan Injil diberitakan kepada orang lain, silakan beritakan secara santun. Kalau Islam mau diberitakan kepada orang lain, silakan bicarakan, silakan percakapkan, silakan diskusikan, silakan kabarkan secara santun tanpa melakukan intervensi terhadap agama lain, menuduh kitab sucinya orang lain palsu dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya dari Colorado, Amerika Serikat, saya mengucapkan salam damai bagi setiap orang yang mencari Tuhan dan ingin menemukan kebenaran dalam Dia. Tuhan memberkati kita. Shalom.